Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir, market meningkat sebesar 1,8%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,57 triliun US dollars. Nah, untuk hari ini Bitcoin dominance mulai turun sedikit ya, tetapi kemarin berhasil di close di atas walaupun sempat nge-wick dengan cukup dalam. Ya, jadi very interesting nih. Apakah kita berpotensi untuk masuk ke altcoin season atau tidak begitu, karena secara balance sheet mulai nge-flat ya. Oke. Kita masuk aja langsung ke Bitcoin. Untuk Bitcoin hari ini ya mencoba untuk reclaim 101.274 USD begitu. Nah, apakah Bitcoin bisa reclaim atau tidak? Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah selain dari reclaim, apakah Bitcoin bisa kembali membuat higher high atau tidak? Ya, kalau bisa lanjut membuat higher high, potensi untuk membuat new all time high semakin besar ya. Nah, kalau kita lihat kemarin di sini ya sempat nge-wick dengan cukup dalam sampai ke MA50 bahkan ya. Jadi buat lo yang sudah akumulasi ya mungkin sekarang sudah senyum-senyum begitu ya. Nah, selanjutnya ya kalau kita ngomongin soal TA ya, PR besarnya tetap masih mempertahankan 99.000 begitu. Bahkan lebih bagus lagi mempertahankan 100.000 lah begitu. Karena di close kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi sedikit di bawah. Jadi di angka 99.000 lebih 975 USD begitu ya. Nah, semoga dalam beberapa hari ke depan Bitcoin bisa terus konsisten daily close di atas dari 100.000. Mungkin mirip seperti yang dilakukan di sini nih ya. Mirip seperti yang dilakukan di tanggal 12 Desember, di mana setelah dia berhasil daily close berkali-kali di atas dari 100.000, akhirnya bisa lanjut. Nah, cuman waktu itu kan kita tahu ya, dirusak sama Jerome Powell ya, dirusak sama The Fed, di mana dia menyatakan bahwa proyeksi tahun ini di 2025 hanya 2 kali saja penurunan interest rate, langsung drop ya. Nah, tapi pelan-pelan data ekonomi mulai membaik dan akhirnya ya ada lagi harapan lah begitu ya. Ya tinggal kita lihat step by step aja, nggak usah kita tebak-tebakan. Wah, besok kita akan 200.000 gitu. Wah, jangan percaya yang begituan lah ya. Step by step, resisten kita reclaim, lalu resisten jadi support, ya udah lama-lama dia akan membuat higher high dan bisa lanjut lagi all time high. As simple as that. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk TA-nya. Dan di weekly-nya ya semakin menarik nih. Kemarin kan mulai terbentuk lower high, tetapi ada perlawanan dari Bitcoin. We'll see apakah jangan-jangan dia bisa kembali weekly close dengan membentuk higher high lagi. Kalau itu bisa terjadi, berarti potensi kita untuk lanjut membuat all time high semakin besar gitu ya. Nah, tapi jangan lupa juga nih, kita sudah semakin mendekat ke bukan MA20, semakin mendekat ke pelantikan Donald Trump di tanggal 20 Januari. Nah, ini kalau sampai semakin dekat ada momentum yang terlalu absurd gitu ya. Mirip-mirip kayak di sinilah ya. Mirip-mirip kayak di zaman ETF ya, ETF launch maupun juga ini ETF launch maupun juga halving. Nah, kita ingat di sini nih, ETF launch, sebelum ETF launch sudah rally dulu, bahkan ada nge-pump 6,94%. Tapi waktu ternyata dirilisnya malah flat dan akhirnya drop. Begitu. Nah, itu yang sering kali kita sebut sebagai buying the rumor and selling the news. Nah, ini juga terjadi nih. Bahkan ini lebih cepat nih. Jadi, sekali lagi, kalau sampai menuju ke tanggal 20 semakin banyak pump-pump yang bisa dibilang rada anomali lah ya. Kayak nggak make sense begitu. Nah, itu hati-hati. Potensi bisa semakin besar terjadi buying the rumor and selling the news. Tapi sebenarnya simple sih. Nggak usah terlalu dipikirin. Kalau gue pribadi ya, nggak usah terlalu dipikirin. Bang, nanti ngepump ngedam. Santai aja. Lu udah di CA kan? Kalau udah ya tenang. Udah dapat 89.000, 91.000, ya, 96.000, 99.000 gitu. Kalau ngepump asik. Kalau dia turun ya lu dikasih kesempatan lagi begitu untuk melakukan akumulasi. As simple as that. Kalau gua sih sukanya gitu mikirnya, ya. Jadi nggak stres, tiba-tiba profit begitu, ya. Oke, next kita masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar kita bisa di sini melemah ya, sesuai dengan korelasi kemarin. Nah, tetapi bukan korelasi, sesuai dengan data kemarin ya. Jadi data kemarin kan keluar di jam 8:30 nih, initial jobless claim. Nah, ini worse than expected. Tetapi ini datanya juga nyampur dengan adanya si
Philadelphia Fed Manufacturing Index begitu. Tapi overall masih tetap ngikut ke initial jobless claim juga karena ya memang lebih penting, dan yang kedua lu bisa lihat juga di sini lebih banyak merah dibandingkan hijau begitu. Indeks dolar turun, tapi BTC kemarin kayaknya malah sedikit ya underperform, walaupun oke lah ya dari nge-wick ke bawah ke MA50 tapi berhasil dilus di atas lagi dari struktur begitu, which is oke lah, quite good ya. Untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin ya, hari ini udah nggak ada lagi data penting, udah selesai ya. Jadi tinggal kita lihat nanti di hari Senin. Nanti hari Minggu deh, hari Minggu kita akan bahas dulu seminggu ke depan ada apa aja gitu. Tapi intinya di minggu ini sudah selesai data-data pentingnya, kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, next kita geser dulu ke ini ya, ke nyaris lupa BTCD ya. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini dia nyaris daily close di bawah dari MA200. Ya, hari ini kembali retest. Dan yang uniknya juga dia mulai ke reject oleh MA20. Ya, jadi nyaris daily close di bawah dari MA200 dan untuk sekarang mulai ke reject oleh MA20. Nah, ini menarik kenapa? Karena balance sheet ya, balance sheet mulai ada ya, oh no, turun lagi ternyata. Kemarin flat nih, kemarin flat, ini baru Selasa ya, kok keluar Selasa, biasa Selasa gitu, sehingga juga Kamis ya. Ya apapun itulah, tetapi sayangnya kemarin sempat flat dan drop lagi. Ya berarti belum ya guys ya. Ya mungkin itu penyebabnya ya, kenapa dia berhasil bounce, karena literally kemarin ya dia bounce bersamaan dengan si balance sheet yang lanjut turun begitu. Jadi ya sekali lagi ngaruh ya. Ya we'll see lah, we'll see kapan QE-nya akan dimulai. Kemarin sebenarnya lumayan menarik ya, udah lumayan ngebikin flat di sini ya, nggak kayak sebelum-sebelumnya turun terus. Tapi ternyata drop lagi. Oke, ya sudah. Selanjutnya kita akan masuk aja ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana ya saat Trump dilantik di tanggal 20, kemungkinan besar akan ada overhaul untuk SEC. Karena kenapa? Di waktu bersamaan juga saat Trump naik, si Gary Gensler akan step down dari SEC. Begitu ya. Nah, apa saja yang kemungkinan akan di overhaul? Yang pertama adalah ini akan ada beberapa orang Republikan yang masuk ke SEC ya. Di mana di sini dia akan membantu untuk guidance, untuk clarify mana yang security, mana yang tidak begitu ya. Karena suka nggak semua kripto itu komunitas ya. Banyak juga kripto yang masuknya ke area komoditi begitu. Dan jadi intinya apa? Akan diberikan regulasi yang jelas begitu. Kita kan sebenarnya mintanya nggak aneh-aneh ya. Kita bukan minta dikasih wah semua kripto dianggapnya aman, enggak. Banyak kripto juga yang sampah gitu ya. Tapi butuh regulasi yang jelas. Jadi mana yang dianggap sekuritas, mana yang tidak gitu. Which is good ya. Dan selanjutnya juga di sini ya Paul Atkins, yaitu ini ya bisa dibilang picknya si Donald Trump untuk jadi pengganti si Gensler ya. Nah, dia ini terkenal sebagai seorang yang pro kripto begitu ya. Dan juga dia sebenarnya adalah former agency commissioner juga. Jadi nggak sampai chairman tetapi agency ya. Jadi agency commissioner which is di dalam SEC juga begitu ya. Nah, ini ekspektasinya adalah kalau sampai si Paul Atkins yang kepilih, ini kemungkinan besar crypto crackdown yang dilakukan oleh si Joe Biden dan juga Partai Demokrat ini akan akan berhenti lah di tangan dia. Begitu ya, tetapi ini masih belum jelas apakah Senat akan mengkonfirm dia menjadi chairman SEC begitu ya. Nanti kita lihat semua deh, kita lihat setelah si Trump sudah naik ya, lalu sudah mulai banyak ada Senate hearing dan lain-lain ya. Nah, kita lihat nih apakah si Paul Atkins akan diberikan green light untuk menjadi chairman SEC atau tidak. Kalau iya, possibility-nya cenderung bullish gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix. Di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya. Dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix. Begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya. Ekstranya tepatnya sampai 70 USDT. Langsung kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si ekstra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa. Tapi buat lu lebih baik dibaca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Posisi futuresnya adalah long ya, karena kemarin terjadi retest 1 di 2 support nih. 3 sebenarnya ya. Tapi ya MA50 kita hitung confluence lah ya. Jadi kita bisa buka antara di 99.051 USD atau di 97.774. Otomatis ini lebih susah ya. Nah, tapi kalau sampai kena di sini, kita ada 2 target TP yang konservatif dan agresif. Jadi bagi lo yang nunggu di 97.755 ya untuk setupnya, kalau terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long. Target TP-nya di angka 99.051 atau 101.247. Itu tentunya ini lebih konservatif, ini lebih agresif gitu. Tapi buat lo yang lebih konservatif dan pengen buka di angka 99.051 aja, berarti target TP-nya jelas di angka 101.247 gitu ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya di 99.051, MA50 dengan 97.570 yang sedang confluence dan juga MA20 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin terjadi retest pertama di angka 3.280,5 sebagai support ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 atau di 3.385. Bang, kalau mau lebih konservatif bisa nggak? Bisa, ada struktur di sini di angka 3.330 begitu ya. Oke, itu untuk posisi futuresnya ya. Untuk posisi spotnya, karena dia jebol 1 berarti ada perubahan ya. Buy limitnya jadi di angka 3.280,5, 3.158,8 dan di 3.013 gitu ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan di Ethereum. Dan sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, sekali lagi gue akan mengingatkan bahwa kita sebentar lagi mendekati kepelantikan Trump ya. Dan ya kita tahu ya, Trump sekarang sangat berpengaruh terhadap kripto begitu karena kebijakannya yang bahkan dia ngomong di day one ya, day one pelantikan dia menjadi presiden, dia akan mengubah berbagai macam hal untuk kripto begitu. Jadi ya tentunya akan sangat ngaruh. Tetapi ya di euforia yang besar seperti itu pun seperti yang gue bilang di depan tadi ya, kita berpotensi untuk bisa terjadi buying the rumor and selling the news. Apalagi dalam beberapa hari ke depan kalau sampai ada pump yang gak make sense begitu. Sekali lagi ya, bukan pasti bakal buying the rumor and selling the news, nggak pasti ya. Tetapi indikasi yang paling sering kali terjadi saat terjadi buying the rumor and selling the news adalah market rally dulu. Wah, kayaknya semua orang tenang, Trump naik nih, Trump naik pasti begini, pasti begitu. Nah, itu makin serem tuh ya. Yang kadang-kadang lebih asik itu kalau gini,
nggak ada ngomong ABC, nggak ada yang tahu apa-apa, tiba-tiba naik. Nah itu ya. Tapi sekali lagi ya itu nggak terlalu sering terjadi lah, apalagi kalau sampai efeknya sebesar ini. Ya, jadi kalau gue sih mungkin ingin mengingatkan satu hal aja, apalagi untuk para newbies. Ini selalu ada ya, selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bang, nanti kan Trump naik nih, pasti ngepam. Udah gue buka posisi long gede aja ya. No, jangan ya. Udah berapa banyak orang yang mati waktu kemarin di sini nih ya. Udahlah, halving pasti ngepam, nggak mungkin enggak, lihat aja ya, tinggal kita buka posisi long, naik ke atas, TP aja langsung, kita jaga lilin begitu ya. Bagi lo yang nyobain halving di April ya, di April sini nih, seingat gue ya, di daerah sini, ujung-ujungnya apa? Lower high dan drop. Gitu. Jadi bagi lo yang long ya, mungkin sakit perut, begitu. Bahkan lebih sakit lagi waktu di sini nih, ya, lebih sakit lagi waktu nungguin ETF. Udah nih ETF spotnya on, dia mulai langsung pasti ngepam karena semua institusi duitnya akan masuk. Akhirnya apa? Nope, drop, malah ngedam sampai 7%. Nah ini yang resiko yang harus kita pikirin begitu. Ini nggak pasti akan terjadi percis seperti ini lagi. Nah tapi ada potensi seperti itu. Nah lu siap nggak dengan potensi seperti itu? Ya kadang-kadang kesalahan terbesar orang tuh simple ya, mikirin cuma profitnya aja, nggak mikirin resiko. Harusnya di dunia investasi itu kebalik. Lu mikir dulu resiko. Ya, lu mikir dulu resiko, lu oke dengan resikonya, baru mikirin profit. Gitu. Jadi profit harusnya di belakang. Dan percaya sama gue, orang-orang yang mikirin resiko dulu instead of profit, ironisnya menjadi orang yang very profitable. Tapi orang yang mikirin profit doang di otak, nggak mikirin resiko, boncos lagi. Nah itu yang sering kali gue bilang, makanya kenapa mindset tuh lebih berharga dibandingkan TA dan fundamental. TA dan fundamental tuh sangat penting sekali. Dan gue pribadi pun ya untung dengan sangat besar karena TA juga dan fundamental. Tetapi kalau mindsetnya salah, hancur. Gue udah terlalu sering melihat orang yang seperti itu gitu. Wah, TA gue gini, sakti lah ya. Tapi ujung-ujungnya karena mindsetnya salah, hancur lagi, begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan satu lagi, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.